Saudara, ya kita percaya bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan pernah bisa melewati hari demi hari. Bahkan hampir 2 tahun ya kita menjalani masa pandemi. Kalau kita masih ada sampai hari ini itu semua karena anugerah. Mungkin kita melihat orang di sekeliling kita, tetangga kita, bahkan saudara kita ada yang dipanggil Tuhan. Tapi kalau kita masih ada sampai hari ini, mari kita bertanya, kenapa kita masih hidup? Kalau kita masih ada sampai hari ini, mari kita bertanya, kenapa aku masih hidup Tuhan? Sebaliknya ketika kita melihat ada orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan di masa pandemi, ya kita pun harus bertanya, kenapa dia yang dipanggil dan bukan aku? Gak main-main loh saudara, 2 tahun. Saya 2 kali kena COVID, bintang 2 saya. Bintang 2 COVID yang terakhir ya di bulan Juni itu kita kena yang varian Delta. Jadi karena saya waktu itu pulang ke Solo, saya ada pelayanan di Surabaya, saya mampir di Solo. Ketika saya mampir, kakak ipar saya sudah masuk rumah sakit karena COVID umur 48 tahun. Waktu kami pulang dari Surabaya, mampir sehari di rumah mertua, dapat kabar dia meninggal di rumah sakit Dr. Un ya. Saudara ya, umur 48 tahun gak ada sakit bawaan. Cepat sekali, kira-kira hanya seminggu di grup masih saya kena COVID satu keluarga. Ya berdoa, mas makan loh ya, minum ya, gak bisa mual, tetap paksa makan, tetap paksa minum, gak bisa. Berapa hari tiba-tiba lemes. Ya udah dibawa ke rumah sakit, sesak napas. Dan waktu saya pulang dari Surabaya, rencana cuma nginap semalam di rumah mertua. Besoknya mau balik ke Jakarta, kakak saya meninggal. Saudara, waktu itu sempat dimintain pertimbangan keluarga untuk disuntik dengan biaya yang cukup besar. Ya bagaimana keluarga setuju enggak? Ya kita bilang ya kalau itu mendatangkan kebaikan, iya, karena kalau enggak disuntik dokter tidak bertanggung jawab. Ya udah disuntik saudara. Habis disuntik hanya berapa jam meninggal. Dan memang tidak ada juga yang bertanggung jawab. Ya karena memang mati hidup itu di tangan Tuhan. Akhirnya saya waktu itu bilang ke suami dan kita sekeluarga, karena dari rumah sakit langsung dimakamkan. Kita udah sepakat kita tidak boleh ada yang pergi ke keluarga, ke kakaknya suami saya ini di daerah Gading sana kita, karena mereka satu keluarga juga positif. Jadi kita harus berhikmat, nggak boleh pergi. Ya udah kita tinggal di rumah mertua sambil menunggu pengurusan. Saya dikabarin dari tetangganya sana, dikabarin ke rumah mertua. Ini keluarga nggak ada yang datang lihat. Kenapa? Ini kakakmu sudah lari-lari di jalan loh. Ya dia nangis gitu, udah teriak-teriak di jalan, nggak ada yang beri kekuatan. Semua tetangga ngintip dari jendela saudara. Karena semua takut kena COVID. Saya bilang ke suami saya, ya disinilah tugas kita harus berfungsi loh. Sebagai saudara dan juga hamba Tuhan. Dia membutuhkan kekuatan. Saya ajak suami saya, ayo kita ke sana. Suami saya nggak berani. Saya bilang ya kalau kamu nggak berani, antar aja saya ke sana. Kamu tunggu di mobil. Tuhan tahu lah kita tidak mau mencobai. Kasihan loh, akhirnya saya pergi saudara. Ya sudah memberikan kekuatan. Ya dia nangis lah saudara di situ, walaupun pakai masker. Ya tapi jangan mencoba adegan ini saudara. Ini hanya dilakukan oleh orang yang beriman sungguh kepada Tuhan. Ya, saya peluk dia saudara, dia nangis, dia di pundak saya, kasihan saudara, karena saya bisa merasakan. Bayangkan umur 48 tahun, gak ada yang bayangkan kan tiba-tiba meninggal. Tapi dia bilang dia mimpi malam itu sebelum suaminya meninggal, mereka berdua, suaminya ajak dia ke pesta pernikahan. Lalu ya suaminya ajak, ayo kita masuk ke dalam pesta. Kata istrinya gini, kita berdua ini lagi kena COVID loh. Nanti kalau kita masuk orang-orang di dalam juga kena COVID. Suaminya bilang, ya kamu masih kena COVID, saya udah sembuh. Jadi saya aja yang masuk. Jadi suaminya masuk, istrinya tinggal di luar. Akhirnya besoknya meninggal. Saya bilang sama suami saya, makanya kalau mimpi itu dengar-dengaran sama istri. Ya bapak-bapak ya. Ya kalau istri bilang gak usah masuk, jangan masuk. Ya. Berapa malam akhirnya kita pulang ke Jakarta. Saya pulang ke Jakarta itu
Di jalan suami saya udah berasa gak enak badan. Sampai di Jakarta bener ya, demam saudara. Demam, udah minum obat ya, tapi tetap gak enak badan ya. Dan akhirnya saya paksa suami saya, kita periksa ke dokter karena dia udah mual, udah pusing, udah gak enak badan. Tapi gak batuk loh, gak pilek, cuma pencernaannya itu yang terganggu. Akhirnya kita periksa, dokter bilang, ya ini penyakit langganan Bapak sih, Bapak kecapean dan ini radang usus. Jadi saya kasih obat, pulang minum obat makin jadi muntah terus gak bisa berhenti. Kakak ipar saya telepon dari Solo, Dep kamu semua harus PCR. Kenapa? Kita di sini semua positif. Lalu saya bilang ya udah kita PCR. Saya PCR dengan suami, anak-anak semua negatif, kita berdua yang positif. Saya merawat suami saya. Itu baru kali itu saya melihat dia mau meninggal saudara. Udah pucat, nggak bisa apa-apa, makan apa muntah dan akhirnya sudah tidak bisa masuk apa-apa sama sekali. Muntah terus. Saya bilang sama suami saya, kamu harus paksa makan, harus paksa minum. Kalau sampai kamu sesek dibawa ke rumah sakit mati loh. Karena bukan apa-apa, nggak ada yang urus saudara. Kalau di rumah sakit kan siapa yang kasih dia minum? Padahal kan orang COVID itu nggak boleh kering tenggorokan, itu harus minum terus air hangat. Lalu saya tuh dapat hikmat saudara, suami saya itu kan suka pisang, jadi saya kasih dia pisang, nggak muntah. Dia makan pisang habis 3 tuh, akhirnya mulai kuat saudara. Tapi begitu suami saya mulai enak badannya, dia udah mulai sehat, saya yang kena, saya sesak napas saudara. Malam itu, tapi kita nggak pernah ngomong tuh di mesbah doa kalau kita kena COVID. Kita diam. Beberapa kali saya bilang ke suami, saya nggak usah paksa, kita nggak usah pelayanan lah malam ini. Dia bilang nanti kalau nggak pelayanan orang tahu loh kita sakit. Ya nggak apa-apa lah, orang memang sakit kok. Nggak. Pokoknya suami saya bilang selama napasku masih berhembus, aku mau tetap melayani Tuhan. Pernah sekali di depan laptop dia muntah saudara, dan itu laptop basah semuanya. Ya udah saya tetap habis itu selesai mesbah doa, saya duduk mulai berasa badan gak enak. Mungkin saya kecapek juga urus suami. Akhirnya saya sesak saudara, gak bisa napas. Itu napas udah bunyi. Ada beberapa teman dekat saja yang tahu dan mereka sudah kabari, Bu. Pokoknya ibu kalau ada apa-apa hubungi saya kasih rumah sakit, saya siapin semuanya. Waktu itu kita kena itu awal-awal Mei. Waktu itu kok Delta itu belum terlalu, Delta itu memuncak itu akhir Mei awal Juni setelah kita kena itu saudara. Saya dikasih resep obat sama teman saya dokter, ibu minum Avigan ya. Saya pergilah suruh orang cari Avigan di apotik, waktu itu masih ada saudara. Harganya itu ya itu 900.000 10. Sehari saya harus minum 8, sekali minum 8. Ya jadi minum itu 8 butir. Saya bilang sama suami, ya kalau orang gak ada duit sesek ya. Bukan karena COVID saudara, karena obatnya itu yang bikin sesek. Sesek bener saudara, satu hari kita harus minum 1,8 juta. Saya akhirnya minum 1 hari tok. Saya bilang sama suami gak usah diterusin, bisa sesek bener kita. Jadi kita minum 1 hari doang saudara, itu obat antivirus. Dan setelah itu, waktu kita udah sembuh, itu obat jadi 15 juta. Waktu lagi tinggi-tingginya COVID. Akhirnya saya sesek, di otak saya mikir nih, aduh hubungi siapa ya biar bisa nolong temen dokter atau pengusaha yang bisa cariin rumah sakit. Tiba-tiba saya duduk di studio saudara, udah setengah mati bernapas, iblis ngomong, kayak iparmu. Bentar lagi kamu gak bisa napas, malam ini kamu gak bisa tidur, kamu dibawa di rumah sakit, dikasih ventilator, bentar lagi mati. Saya mulai terintimidasi saudara, karena memang kami terintimidasi saat itu, karena baru beberapa hari melihat dengan mata kepala sendiri ipar saya meninggal. Akhirnya saya duduk, tiba-tiba saya ingat perkataan saya sendiri, hidup matiku bukan di tangan COVID tapi di tangan Tuhan. Lalu Roh Kudus ngomong, kamu tuh hamba Tuhan. Kenapa bingung mau cari orang, cari dokter, cari manusia yang bisa tolong? Angkat perjamuan kudus malam ini. Terus saya bilang sama suami saya, Tuhan ingetin kita perjamuan. Suami saya bilang, iya aku juga barusan dapet itu di hati. Ayo kita perjamuan.
Kita perjamuan berdua di kamar saudara, kita angkat perjamuan, lalu kami berdoa. Saudara tahu setelah selesai perjamuan, saya plong napas saya. Benar-benar tidak ada tersumbat apa-apa, napas saya plong. Waktu malam saya tidur nyenyak tanpa batuk malam itu. Jam 2 tiba-tiba saya kepengen muntah, saya bangun lari ke kamar mandi. Saudara tahu itu riaknya itu keluar semua dan besoknya saya sembuh total. Itu Tuhan dahsyat banget. Saya berakhirnya ketika kami sembuh, saya tuh sempat nanya, Tuhan kenapa Tuhan izinkan kami kena lagi loh? Dulu sudah pernah kena, sekarang kena lagi. Tuhan bilang ini varian baru. Jadi kamu mesti rasa supaya kamu bersaksi. Karena saat itu ternyata benar waktu selesai saya kena itu delta merajalela dan memang membunuh usia 40-an tahun itu di Jakarta. Rumah sakit penuh setelah kami kena, obat nggak ada. Saya bersaksi di mesbah doa, perjamuan. Saudara, beberapa orang itu bersaksi kepada saya, Bu, benar-benar kami dikuatkan. Ada seorang ibu yang bersaksi di mesbah doa, waktu itu suaminya sudah sesak karena rumah sakit penuh, nggak ada tempat lagi. Suaminya panggil dia ngomong, ada asuransi ya buat anak sama kamu itu di sini. Dia sudah kasih wasiat ini nanti, ini begini. Istrinya udah nangis dong karena suaminya udah mulai sesek ngomong. Lalu istrinya tiba-tiba ingat, dia bilang, Pak, kan Bu Debi kesaksian dia juga sesak mereka perjamuan. Kalau Papa masih bisa pimpin perjamuan, ayo Pak kita perjamuan. Mereka satu keluarga kena tapi suami yang parah. Akhirnya mereka perjamuan malam itu. Dan istrinya bersaksi, Ibu setelah perjamuan suami saya plong, dia muntah-muntah keluar semua riaknya dan besok dia sembuh. Tuhan itu dahsyat. Saya mendengar banyak sekali kesaksian orang-orang yang juga mengalami hal yang sama. Bahkan seorang ibu sudah waktu rumah sakit penuh dia pakai tabung oksigen. Dia bilang waktu itu kan mau isi tabung aja bingung saudara. Ya, yang perusahaan yang punya tabung oksigen aja meninggal karena nggak kebagian tabung. Loh coba bayangkan loh. Jadi kan berarti hidup mati itu bukan karena kekayaan, bukan karena apapun, tapi karena kasih karunia Tuhan. Lalu ibu itu bersaksi kepada saya, ketika dia cuma dipinjemin tetangganya satu tabung kecil. Lalu akhirnya dia saudara mulai dipasang tabung itu kan. Dia bilang, Ibu itu tabung kecil dan oksigennya itu semakin sudah mau habis. Jadi dia sesek napas, pakai oksigen bernapas dan matanya terarah terus di tabung itu. Jadi dia berkata begini, bentar lagi aku mati, udah mau habis nih aku oksigen, bentar lagi aku mati. Dia bilang, tiba-tiba saya dengar mesbah doa Bu malam itu. Waktu saya putar mesbah doa, ibu ngomong, hidup matimu bukan karena COVID, hidup matimu bukan tergantung tabung oksigen, tapi hidup matimu itu Tuhan yang beri oksigen bagi kita. Lalu imannya bangkit saudara. Dia bilang, saya tidak lagi melihat di tabung itu Bu, tapi saya memandang kepada Tuhan. Saya imani dan ibu tahu belum sempat habis, tabung udah dicopot, saya disembuhkan sama Tuhan. Tuhan itu ajaib. Saudara, ya kenapa begitu banyak orang tidak bisa mengalami mujizat? Karena imanmu tuh mati. Karena engkau tidak sungguh-sungguh menghidupi setiap firman yang Tuhan sampaikan. Mari kita menjadi orang Kristen yang menghidupi firman. Dan hari-hari ini bahkan ada begitu banyak yang tanya kepada saya, bagaimana kita menjalani tahun depan Bu? Banyak sekali pendeta yang meramalkan bahwa tahun ini akan terjadi ABC. Saya bilang jangan dengar ramalan, dengar firman Tuhan. Kenapa? Pendeta bisa berubah ramalannya. Tetapi Alkitab, firman Tuhan tidak pernah berubah. Dan dia sanggup melakukan apa yang Tuhan suruh. Saya berkatakan, tahun ini apapun yang saudara dengar, tetap imani firman Tuhan. Karena Tuhan berkuasa melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Enggak usah peduli kanan kiri, lakukan bagian kita. Apa bagian kita? Percaya pada firman, hidup
menggenapi firman itu. Amin saudara. Kenapa kita harus percaya pada firman hari-hari ini? Mari kita lihat bersama Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Baca bersama dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11. Demikianlah apa? Firmanku yang keluar dari mulutku, ia apa? Tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Waktu saudara dengar ini, di hatimu bergejolak nggak? Berkata yes. Kalau hatimu membaca ini bergejolak, berarti engkau menghidupi firman. Tapi kalau engkau cuma baca biasa aja, cuma ya demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku ya dengan sia-sia, tetapi ia akan baca firman itu, hidupi saudara. Ya, katakan yes, aku percaya. Seperti hujan dan salju yang turun dari langit dan tidak pernah kembali ke sana, tetapi mengairi bumi, membuatnya subur, membuat tanaman dan tumbuh-tumbuhan tumbuh. Demikianlah firman Tuhan. Ayo kita jadi orang Kristen yang mengimani firman yuk. Jangan cuma jadi Kristen agamawi yang beribadah masuk keluar tapi tidak pernah mengalami kuasa firman. Perkatakan firman itu. Kenapa saya mau bersaksi kepada saudara? Saya sudah mengalaminya. Tidak ada perkara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi firman-Nya. Dan ayat ini berkata, Tuhan berkata, demikian juga firmanku, ya tadi di atas ayat 11 berkata, tolong ditayangkan lagi, tidak usah dihapus ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ku huruf besar di sana, mulut Tuhan, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia, firman itu akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, ya, dan dia akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kalau firman Tuhan berkata, aku menyertai kamu dan akan membuat apa yang dilakukan dengan tanganmu berhasil, tidakkah saudara percaya bahwa itu ya dan amin? Amin saudara. Mari kita sungguh-sungguh menghidupi, berhenti menjadi orang Kristen yang cuma mendengar tetapi engkau tidak menghidupi. Saya bersaksi tadi pagi, awal pandemi saya bilang ke suami, hal yang terburuk adalah kita pulang Solo, jual rumah di Jakarta. Tapi kita patut bersyukur, masih ada yang bisa kita jual. Dulu enggak ada yang bisa saya jual. Ya, saya enggak punya emas batangan, punyanya satu Mas Daniel. Ya, timbangannya berat sih 80. Ya, tapi kalau Mas murni kan semakin berat semakin mahal. Mas Daniel enggak, makin berat makin turun harga. Ya, saya bilang enggak ada yang bisa kita jual dulu. Sekarang kita bisa jual rumah, ada mobil. Di masa pandemi kita enggak tahu bagaimana kita menjalani hidup. Tapi saya bersyukur Tuhan ada yang bisa saya jual. Tapi ternyata Tuhan bilang kamu tidak perlu jual. Ya, saya mau bersaksi, kemarin tanggal 1 kita naik rumah baru di Jakarta. Itu semua karena Tuhan. Rumahnya dilengkapi dengan kolam renang dan baptisan. Sekarang udah beberapa, Bu saya mau baptis, Bu saya mau baptis, siap, di rumah saya sudah ada tempat baptisan. Dulu saya bingung, kalau orang mau baptis cari kolam renang kemana ya? Dari Singapura telepon, Bu saya mau baptis Bu. Ibu belum dibaptis? Sudah Bu, tapi dulu percik, sekarang saya mau baptis selam. Dan kenapa ibu mau dibaptis? Saya mau menggenapi firman Tuhan. Saya bilang oke, saya lagi ada di Bandung sekarang, ibu di mana? Baik Bu, saya terbang ke Indonesia, ibu lagi ada di hotel apa, saya cari ibu. Cuman datang baptis pulang ke Singapura saudara, untuk menggenapi firman Tuhan. Saya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Saya kemarin pelayanan di New York, ada seorang ibu telepon saya, Bu Debbie, aduh saya sangat bergembira tahu ibu ke New York. Kenapa? Tuhan menjawab doa saya Bu. Kenapa?
Saya mau dibaptis Bu, rencana tahun depan saya mau pulang ke Indonesia. Saya mau cari ibu untuk baptis saya. Tapi Tuhan begitu baik, Tuhan yang kirim ibu datang ke New York untuk baptis saya. Di New York saya baptis orang di laut, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan mengubahkan. Dia bilang, saya dengar khotbah ibu, hidup saya diubahkan Bu. Saya baru tahu bagaimana menjadi Kristen yang benar untuk menghidupi firman Tuhan. Dan saya diubahkan, bukan cuma diubahkan, saya melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam hidup saya. Saya mau dibaptis untuk menggenapi firman. Baptis saudara. Ini udah pada banyak yang masuk, Bu mau baptis dong, siap, di rumah saya udah siap kolamnya. Kapan mau dibaptis? Nanti akhir bulan sudah ada 2 orang yang mau baptis. Cuma demi apa? Kami mau menggenapi firman. Saya bersyukur di mesbah doa itu setiap hari jemaat yang menyaksikan 70.000 ya, pagi malam 70.000. Dan itu dari berbagai denominasi gereja. Makanya kalau kemarin ada yang telepon saya dari satu kota, Bu saya mau buka gereja, saya mau ibu yang tahbiskan dan ibu yang jadi gembalanya. Oh maaf, saya belum terpanggil untuk menjadi gembala di gereja lokal, tetapi saya menjadi gembala online. Buat semua saudara, ya, jadi saya tidak mentahbiskan gereja, tapi mungkin saya akan pikirkan nanti ke depan kita bikin mesbah doa di Makassar, di Manado, di beberapa tempat sampai ke luar negeri, saudara. Januari ini saya udah diundang ke LA, ada 100 gereja yang pengen diberkati. Saya bilang belum, saya masih fokus untuk menyelesaikan studio sampai Februari, mungkin Maret atau April baru saya bisa ke sana. Satu yang membuat saya bergembira, mendengar orang-orang diubahkan karena firman. Karena firman mereka diubahkan. Ada beberapa orang yang sudah mau hancur rumah tangga, tapi kemudian istrinya meresponi firman, lalu dia mengimani bahwa suaminya bisa dipulihkan. Dan apa yang terjadi saudara? Suaminya bertobat kembali dan rumah tangga mereka dipulihkan. Saya mendengarkan banyak kesaksian ibu-ibu yang tadinya suaminya suruh doa aja susah, tetapi karena melihat, saya bilang, Bu, ibu tidak usah paksa suamimu berubah. Nggak ada satu orang pun yang sanggup mengubah hidup orang, Bu. Ibu fokus kepada dirimu, rubah dirimu sesuai firman. Maka ketika engkau mengubah hidupmu, perubahanmu berdampak. Suamimu akan bertanya, siapa yang mengubah engkau? Lalu Bu, bagaimana suami saya ini selingkuh terus? Doakan bawa sama Tuhan. Sudah Bu, tapi Tuhan gak jawab-jawab. Doanya begini, Tuhan hajar suamiku Tuhan, supaya dia bertobat. Satu kali ada bapak-bapak telepon saya, ini pendeta Debbie Basir. Iya. Pendeta macam apa kamu itu? Kenapa Pak? Istri saya bilang, ibu suruh dia doakan saya, hajar suamiku Tuhan, supaya dia mengerti kebenaran. Loh Pak, maaf ya, Bapak tuh jangan terlalu pede ya Pak. Kenapa Bu? Sorry Pak, Alkitab berkata Tuhan menghajar orang yang dikasihi dan dianggap anak. Kalau Bapak masih dikasihi dan dianggap anak, Bapak dihajar. Tapi kalau enggak, dibiarin, nanti lu mati sendiri Pak. Langsung teleponnya ditutup. Tit 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 nit 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 nit. Ya, maaf, kamu enggak ngerti firman. Tuhan menghajar orang yang dia kasihi dan dianggap anak. Kalau dia masih mengasihi engkau, masih dihajar. Tapi kalau udah enggak, bahaya. Kita perlu kasih tahu kebenaran ini. Makanya saya sampaikan apa yang murni kepada umat Tuhan, kepada jemaat, supaya kamu tuh, kita nih ngerti firman. Saya selalu bilang jangan titip doa sama pendeta. Saya di Amerika, gembalanya bilang, Bu nanti habis khotbah ibu bisa mendoakan jemaat yang minta didoakan. Oh enggak Pak, kalau itu jemaat yang ikut mesbah doa, mereka sudah tahu saya tidak pernah menerima titipan doa. Ngerti ya? Kenapa? Tuhan menunggu engkau secara pribadi datang kepada dia. Saya tidak mungkin mendoakan mereka. Jadi Bu enggak antri didoakan, enggak antri apa? Antri foto saja. Antri doa kagak. Saya enggak menerima. Apalagi ada yang datang, doakan suami saya Bu. Namanya siapa? Bambang Bu. Ada nama Bambang sini? Kayaknya banyak ya kalau di Solo. Saya bilang maaf Bu, saya tidak akan mendoakan suamimu Bu. Kenapa? Bisa goyah rumah tangga saya.
Kalau saya berdoa buat suamimu ya, Tuhan Bambang, Tuhan Bambang. Suami saya lewat, siapa itu Bambang? Rumah tangga saya retak gara-gara mendoakan suami ibu. Dan saya tidak mungkin berdoa buat suamimu dengan hati, karena saya tidak mencintai suami ibu, amin. Doa yang seperti apa yang menggetarkan sorga? Doa yang lahir dari hati yang murni. Dan itu cuma bisa didoakan sama istrinya. Saya tidak mungkin berdoa buat Joko, buat Bambang. Siapa itu? Ya saya berdoa buat suami saya, Daniel Tuhan. Itu pun Daniel suamiku Tuhan. Ya puji Tuhan sekarang sih saya sudah tidak berdoa buat dia sampai yang minta pertobatan atau apa ya. Karena memang kita sudah sama-sama dalam Tuhan. Jadi ayo kita mengerti. Ayat ini berkata, seperti salju dan air hujan yang turun dari langit tidak pernah kembali dalam bentuk salju atau hujan lagi naik ke atas. Tetapi dia mengairi bumi, memberikan kehidupan dan menjadi berkat bagi bumi, bagi tanah. Demikian firman yang keluar dari mulut Allah. Itu tidak dapat ditarik kembali. Tetapi dia akan melaksanakan apa yang dia ucapkan itu, dan dia akan berhasil. Ayat ini berkata, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Wow, kalau kita membaca ayat ini kita melihat ya, firman itu seperti seorang pribadi. Tuhan bilang akan apa yang kusuruhkan kepadanya. Yang bisa disuruh itu kan berarti orang atau pribadi. Berarti firman itu hidup. Firman itu punya kuasa. Perkatakan saudara. Perkatakan. Saya ketemu satu orang pengusaha. Ya, pengusaha kaya saudara. Punya tambang. Lalu saya diajak makan. Cuma kebetulan saya pelayanan di satu gereja, ketemu istrinya, Bu boleh kita makan malam di luar, udah mau pulang. Oh iya, oke, yuk makan. Makan, suaminya itu telepon terus. Biasakan orang kaya. Orang kaya itu telepon terus. Itu iya saya kan sudah bilang. Lah itu gimana kemarin yang tender itu tutup bunyi lagi. Aduh itu kan anak buah gimana? Anak buah gimana? Kirim ini tutup lagi. Telepon lagi. Saya kan udah ngomong. Saya capek saudara. Lihat orang ini model begini nih, capek saya. Setelah selesai dia tutup, maaf ya Bu Pendeta, biasa Bu, aduh urusannya. Saya bilang, saya kasihan loh lihat Bapak. Kenapa? Mau makan aja gak sempet. Bapak kaya tapi gak diberkati. Bapak perlu berdoa supaya Bapak jadi orang yang diberkati. Jangan cuma jadi orang kaya. Terus dia bilang, oh iya, saya baru kali ini loh ketemu hamba Tuhan ngomong begini. Biasanya ngomongnya manis, saya enggak manis Pak. Karena saya juga bosan lihat Bapak dari tadi telepon terus. Kita kan makan juga terganggu ya saudara. Pengen makan enak, aduh itu gimana ya? Saya jengkel juga, saya keselak terus kan. Terus dia bilang, saya senang loh ketemu ibu loh, saya senang loh. Karena selama ini saya kalau ketemu hamba Tuhan itu ngomongnya manis terus Bu. Tuhan memberkati Bapak, usahanya lancar. Saya bukan tipe begitu Pak. Saya cuma kasihan lihat Bapak kaya tapi tidak diberkati. Jadi Bapak perlu berdoa, minta karunia untuk bisa menikmati. Karena Pak Alkitab berkata, bahkan untuk menikmati jerih payahmu itu adalah anugerah Tuhan. Jadi sayang kalau Bapak dikasih anugerah untuk cari duit, tapi nggak dikasih anugerah untuk menikmati. Itu salah Pak, dan saya harus kasih tahu ini. Terus dia bilang gini, saya suka Bu. Jadi awalnya itu yang dengar khotbah itu istri saya Bu. Dia tuh tiap malam dengerin khotbah ibu terus di tempat tidur. Saya bosan Bu, saya putar YouTube yang lain kenceng juga. Tapi lama-lama saya dengar. Saya jadi seneng. Kenapa? Ibu tuh ngomong nggak dipikir. Kurang ajar saudara. Iya, Pak saya ngomong nggak dipikir tuh, berarti saya nggak punya otak loh Pak. Saya ini punya otak loh Pak, saya mikir, tetapi saya menyampaikan apa yang firman Tuhan suruh. Kenapa? Saya tidak punya kepentingan apa-apa sama Bapak, saya punya kepentingan dengan jiwamu. Lalu dia mulai merenungkan. Ternyata setelah perkataan itu dia pulang, dia renungkan saudara. Dia bilang betul juga ya yang Bu Debbie ngomong itu ya. Saya ini diberkati tapi saya ini kaya,
tapi tidak diberkati. Kayak yang saya sampaikan di sini dulu, masih ingat nggak? Penjaga villa sama yang punya villa. Ya, penjaga villanya menikmati kolam renang, makan pisang goreng, minum kopi di pinggir kolam. Yang punya kolam, yang punya villa di Jakarta, cekot, mau makan aja ditelepon terus. Tapi yang penjaga villanya, wih anaknya berenang, sudah nak, bapaknya ngopi, enak ya nak, bapak renang dong, oke, bapaknya terjun, wih enak banget nak saudara. Itu loh orang yang diberkati itu begitu. Yang punya villa di Jakarta ditelepon, Pak villanya listriknya habis, ya udah berapa ya? 3 juta, oke saya transfer. Pak villanya bocor, berapa? 5 juta, oke saya transfer. Belum dikejar-kejar pajak. Yang penjaga villanya tiap hari berenang, gak pernah mikir villa rusak. Bener gak? Masih dapat gaji utuh, anaknya berenang. Jadi siapa yang dapat karunia menikmati? Penjaga villanya atau yang punya villa? Penjaga villa. Jadi saudara mau jadi yang mana? Yang penjaga villa. Saya mau menjadi yang punya villa dan menikmati villa itu. Amin. Lalu ternyata dia pikir, iya bu, saya pikir-pikir itu saya, bener bu, saya ini kaya tapi tidak dapat karunia menikmati. Lalu akhirnya dia mulai menghubungi saya. Hari-hari ini dia merasa lapar dan haus akan Tuhan. Ya, dan dia merasa ternyata selama ini apa yang dia cari, harta, kekayaan itu benar, tanpa Tuhan gak ada arti. Saudara cuma capek. Saya bilang, Bapak ingat loh. Bapak ingat ya, Bapak kaya ya, pengusaha tambang, lagi telepon mati Pak. Siapa yang menikmati semua kekayaanmu? Dan engkau tidak sempat punya hubungan dengan Tuhan. Mintalah supaya engkau menjadi orang yang menikmati. Ayat ini berkata Tuhan menyuruh firman-Nya melakukan sesuatu bagi kita. Dan ketika firman itu sudah diucapkan, firman itu berkuasa loh. Saya ke Amerika saudara, tiba-tiba kan jadi saya ke Amerika waktu yang tadi pagi saya saksikan. Dikirimin tiket bisnis kelas Qatar. Wih saya kaget saudara. Jadi saya harus pelajari dulu di YouTube tombol-tombolnya. Takut salah pencet, pintu darurat kebuka. Bahaya saudara. Jadi saya pelajari dulu ya. Wah naik Qatar saudara, puji Tuhan menikmati apa berkat ya. Saya bilang sampai di sana akhirnya saya di Amerika diajak ke Broadmoor, itu hotel di Colorado yang diinepi presiden-presiden Amerika. Obama, Donald Trump, Ratu Elizabeth nginap di sana. Saya sejenak merasakan semua. Lalu ditelepon, Bu, Ibu mau ke Niagara enggak? Oh mau. Baik saya cari tiket ya Bu, tapi Ibu akan pulang besok ya. Akhirnya saya ditelepon, enggak jadi Bu, kenapa? Tiketnya itu nanggung cuma 1 kali penerbangan, jadi Ibu harus nginep. Berarti kan enggak bisa karena Ibu harus pulang ke Jakarta. Yaudah enggak apa-apa, nanti next time aja saya balik lagi ke sini. Tiba-tiba malam, Bu jadi ya besok jam 7 dijemput sopir saya ya. Katanya nggak ada pesawat, ada Bu, saya booking private jet buat Ibu. Wih saya pikir cuma Syahrini yang bisa naik private jet. Iya. Sampai udah mau tidur malam saya gelisah saudara, saya telepon istrinya, Bu bisa dibatalin nggak Bu? Kenapa Bu Debbie? Sayang banget uang segitu Bu. Jadi kita cuma terbang, lihat air terjun, foto-foto, makan, pulang lagi. Sultan saudara. Tapi maaf, saya bilang sama pengusaha batu bara itu, Bapak punya duit banyak kan? Tapi belum tentu Bapak bisa menikmati apa yang saya nikmati. Itu bicara soal perkenanan Tuhan. Bener gak saudara? Loh kita gak bisa nikmati. Saya sampai ngomong sama yang undang, Pak kenapa Bapak, yang undang saya itu kan jemaat Mesbah Doa. Tadinya saya ke sana itu bukan pelayanan, cuman mau jalan-jalan, istrinya ulang tahun. Pak, kenapa Bapak melayani kami itu sedemikian rupa, saya bilang. Udah kayak Mori Sorulo loh saudara, turun dari private jet, udah dijemput mobil mewah, dibawa pesawat, cuma jalan 3 langkah. Saking gak ada waktu itu saya buat syuting, saya syuting Mesbah Doa dari atas pesawat kan itu. Dari private jet saya syuting Mesbah Doa waktu itu karena gak ada waktu. Saya bilang, Bapak kenapa bisa memberikan kami fasilitas yang seperti ini? Kami gak pernah minta. Saya bilang, saya naik kelas ekonomi juga gak apa-apa.
Dia bilang gini, Bu, ibu itu hamba Tuhan kelas internasional. Padahal saya enggak merasa. Saya bilang, Pak, saya ini syuting di studio 3x3. Iya Bu, tapi dampaknya itu mendunia. Dan begitu banyak orang diberkati. Saya ingat zaman dulu ketika saya mau ke Israel. Saya bawa rombongan. Ada 2 orang bupati yang ikut di rombongan saya. Dan dia telepon saya, Bu, maaf Bu, kami mohon izin. Iya, kami kan duduk di bisnis kelas. Iya, kami ndak enak ibu duduk di ekonomi. Masa kita duduk di bisnis, ibu di ekonomi. Ibu please cariin tiket. Ibu bisa pindah nggak ke kelas bisnis kelas. Saya coba cek, mau kecekik saya lihat harganya saudara. Karena itu sudah mau berangkat benar-benar terakhir, ratusan juta. Saya bilang, Pak nggak usah Bapak Ibu please, tidak usah nggak enak sama saya. Mereka maksa, nggak apa-apa Bu, berapapun kami bayar ibu duduk di bisnis kelas. Saya bilang, akhirnya saya dikasih hikmat sama Tuhan. Saya bilang gini, Pak, Bapak dan Ibu semua, kalian diberi pengurapan sebagai raja. Saya diberi pengurapan sebagai imam. Raja, imam tidak boleh menginginkan apa yang dinikmati oleh raja. Saya menikmati biar duduk di bisnis kelas, saya menyembah Tuhan, itu saya sudah enak banget. Saya tidak boleh menikmati dan menginginkan apa yang Bapak dan Ibu nikmati, karena memang Bapak dan Ibu diurapi sebagai raja. Tapi sebaliknya Bapak sama Ibu tidak boleh juga mencampuri urusan saya sebagai imam. Jadi mari kita hidup sesuai dengan apa yang kita dikasih Tuhan. Akhirnya mereka baru mengerti. Oh jadi enggak apa-apa ya Bu, enggak apa-apa. Saya duduk di ekonomi, saya sudah sejahtera. Tapi ternyata ada waktunya. Ya, Tuhan bilang kamu sekarang baru pertama kali ke Amerika di tengah masa pandemi, dikasih bisnis kelas saudara itu. Sampai saya tidak terasa kalau sudah sampai di Amerika loh. Masih mau tidur terus saya. Kan kayak di rumah itu tidurnya benar-benar tempat tidur ya. 24-25 jam kita terbang. Saya melihat itu yang Tuhan bilang. Ya, orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan berdiri di depan raja-raja. Dan terjadi, saya baru menyadari saudara, yang mendengar mesbah doa itu saya baru terngeh-ngeh ketika mereka menghubungi saya. Bu, saya jenderal ini, Bu, saya ini, saya memperkenalkan diri. Saya bupati, saya wali kota, Bu, saya terkaget-kaget. Apa yang kita lakukan rasanya sesuatu yang sederhana, tetapi waktu firman itu bekerja, firman Tuhan itu ya dan amin. Dan saya mau bilang, ya saya bersyukur di tengah masa pandemi ini, bahkan Tuhan memberkati kami udah bangun 15 gereja di desa-desa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, di tengah keadaan yang sulit dan kami berpikir mau jual rumah, tapi firman Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Dan apa yang terjadi? Tuhan balikan keadaan. Jangan lihat keadaanmu hari ini, tapi lihat firman. Kenapa saudara? Karena keadaan berubah, dunia berubah, tetapi firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Ayat ini pegang baik-baik. Dia akan dikatakan melakukan apa yang aku suruhkan kepadanya. Firman itu diperintahkan Tuhan untuk menyertai hidup anak-anak Tuhan yang percaya. Tapi kenapa firman itu seringkali tidak bisa berkuasa? Karena engkau tidak mengaktifkan imanmu. Perkatakan itu kepada Tuhan, ya. Perkatakan itu kepada hidupmu, kepada keadaanmu. Jangan pernah datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, masalahku terlalu besar. Datang pada masalahmu dan bilang kepada masalahmu, aku punya Tuhan yang lebih besar daripada engkau masalah. Itulah orang yang beriman. Kita memandang dari cara pandangnya Tuhan, bagaimana hidup ini saudara. Ya, lalu saya pengen kita baca, baik itu adalah janji firman Tuhan, tetapi yang berikutnya kita lihat 2 Timotius pasal yang ketiga. Apa sih faedah dari firman Tuhan dalam hidup kita sehingga kita harus sungguh-sungguh percaya? 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 15 dulu, firman Tuhan berkata begini saudara. 2 Timotius 3 ya ayat 15, baca sama-sama.
Ingatlah bahwa apa? Dari kecil engkau sudah mengenal apa? Kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Ini diucapkan Rasul Paulus kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Dia sedang memberikan sebuah kekuatan kepada Timotius. Kamu jangan goyah imanmu, jangan sampai terguncang karena banyaknya tekanan di dalam pelayanan. Tetapi Rasul Paulus memberikan kekuatan kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Dia bilang, ingatlah, karena dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Yang pertama, firman Tuhan menuntun kita kepada keselamatan. Itu faedah firman Tuhan dalam hidup kita, saudara. Firman itu menuntun kita kepada keselamatan. Di luar sana ada begitu banyak orang sedang cari selamat, tapi kita sudah punya penuntunnya, yaitu firman Tuhan. Ayat yang ke-16 berkata, di sana dikatakan apa? Segala tulisan apa yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Yang pertama, mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan, lalu untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ada seorang ibu yang WA kepada saya, Bu Debbie, saya ini sebelum menemukan channel YouTube ibu, saya merasa saya orang yang paling benar, Bu. Saya merasa saya yang paling benar, sehingga di rumah tangga itu saya berantem dengan suami, saya berantem dengan anak karena saya merasa saya paling benar. Tapi ketika saya mendengar khotbah dan firman yang ibu sampaikan, saya baru menyadari ternyata saya orang yang paling banyak salah. Lihat loh saudara, betapa bahaya ya kalau orang nggak ngerti firman. Saya ini Kristen dari kecil, Bu, tapi saya baru mengerti firman yang benar waktu saya mendengarkan khotbah yang ibu sampaikan. Dia bilang, dulu saya merasa menjadi orang paling benar. Ketika saya mendengar firman yang benar yang ibu sampaikan, saya merasa menjadi orang yang paling banyak salah. Dan karena itu saya mulai minta Tuhan untuk ubahkan hidup saya. Firman itu yang pertama mengajar, sehingga orang yang tidak tahu itu akan dikasih tahu. Yang pertama kesalahannya. Susah kalau orang itu nggak pernah merasa salah. Susah kalau orang nggak tahu salahnya itu apa. Ya, anak saya itu lucu saudara. Jadi kemarin gurunya telepon sama saya kan, terima raport kan, masih online. Bu, mau kasih tahu anak ibu ya, iya ini dia sudah bagus nilai ini. Cuma ada nilai satu ini bukan pelajaran matematika, pelajaran apa gitu, tetapi ada soal matematika di dalamnya. Ini dia cuma dapat nilai 7, Bu. Jadi dia harus meningkatkan diri supaya nanti ke depan dia bisa dapat nilai 8. Oh iya Bu, nanti saya akan ini dorong anak saya. Selesai saya panggil anak saya, Dek, ini kamu kenapa dapat nilainya kurang, kata gurumu di sini. Ya lagian Mam, pertanyaannya gini. Coba Mami jadi aku, Mami jawabnya gimana? Budi, ya, pada malam hari Budi disuruh untuk membawa galon gas, tabung gas, ya. Budi disuruh membawa 40 tabung gas, satu tabung berisi 25 kilo. Dan Budi harus mengangkat lewat lift. Nah, lift itu hanya bisa memuat berapa kilo? Pertanyaannya, berapa kali Budi harus bolak-balik? Ya, kapan Budi bisa menyelesaikan pekerjaannya? Anak saya jawabnya apa saudara? 1 kali aja, yang lainnya besok karena udah malam. Bener sebenarnya anak saya kan? Loh dia enggak salah loh saudara. Saya bukan membela anak saya, tapi kalau kita lihat dari cara pandang yang berbeda, kan tidak semua anak itu begitu dapat nilai itu dia mandangnya langsung. Kalau memang anaknya otak kirinya kuat, dia langsung oh ini berarti 3 kali ini 40 bagi itu berarti bagi ini, kan memang dia langsung dapat. Tapi berarti kan anak saya ini dia punya cara pandang yang berbeda kan. Dia jawabnya besok aja, sekali tok karena sudah malam. Saya bilang kalau Mami gurumu tak kasih nilai 10 loh nak, nanti kasih nilai 100 kamu.
Lo anak itu kan berbeda-beda saudara. Ya tetapi kalau namanya ikut pelajarannya ya memang dia salah. Salah dia, ya. Saya tuh dipanggil guru matematika, gurunya anak saya. Anak saya yang nomor 2 itu memang umurnya kan kurang waktu kita masukin. Jadi saya bilang, Pak ini belum umur sih, tapi masukin aja. Jadi kalau dia tinggal kelas enggak apa-apa, tinggalin aja karena memang belum umurnya. Lalu masuklah dia sekolah. Saya dipanggil sama gurunya. Anak saya pertama cerita, Mam aku diteriakin guru di kelas, bodoh. Saya paling marah saudara kalau anak saya itu dibilangi bodoh. Karena sebagai orang tua aja saya nggak pernah ngutuki anak saya bilang bodoh. Jangan engkau kutuki anakmu. Lalu dipanggil saya sama gurunya. Ibu datang ke sekolah, saya datang. Pak yang pertama tarik ucapan bapak sama anak saya, ngomong anak saya bodoh. Terus memang dia tuh bodoh bu, ini ya matematikanya. Berarti bapak pinter. Saya mau tanya bapak ya, itu anak saya yang bapak bilang bodoh. Dia pulang ke rumah pak, dia dengerin YouTube main piano. Dia praktekin di piano pak, dia langsung bisa main. Bapak nanti saya ajak ke rumah saya suruh bapak dengerin YouTube, bapak main piano. Kalau bapak bisa main piano, saya bilang bapak pinter. Bapak tidak boleh menghakimi anak itu sesuai dengan apa yang bapak pikir. Karena anak itu ada 2, satu otak kanannya yang tinggi, satu otak kiri. Kalau dia otak kanannya yang tinggi, ya dia memang langsung bisa cepat hitung-hitungan matematika apa segala macam. Tapi saudara kan anak beda-beda. Lalu dia bilang, lah kalau anak ibu tinggal kelas, enggak apa-apa pak, saya bayar lagi sekolahnya kan. Tapi jangan pernah ngomong anak saya bodoh. Saya selalu bilang kepada anak-anak saya, mami sama papi tidak menuntut kalian harus ranking di sekolah. Tetapi kamu harus mengerti nilai kehidupan di hidup ini. Karena orang pintar di akademis belum tentu dia pintar menjalani kehidupan. Jangan salah saudara. Tapi yang bahaya itu kalau orang tuh gak ngerti salahnya terus dan dia merasa benar. Nah firman Tuhan memberikan kita pengajaran tentang kesalahan sehingga kita tahu. Ibu itu bilang, waktu saya tahu kesalahan saya bu, saya mencoba bilang ke Tuhan, aku mau berubah Tuhan. Saya mau berubah dalam hal ini. Lalu dia mengalami perubahan dan apa yang terjadi? Tidak ada lagi pertengkaran di dalam rumah. Suaminya jadi mengasihi dia. Kenapa? Karena dia sibuk mengubah dirinya waktu dia mengerti tentang kesalahannya. Cuma firman Tuhan yang bisa ngomong kesalahan kita. Istri, engkau pun tidak pernah akan bisa ngomong ke suamimu tentang kesalahannya. Karena dia gak akan pernah bisa ngerti. Satu kali saya dapat telepon dari luar negeri dari seorang bapak. Dia nangis, Bu Debbie saya mau berterima kasih sama ibu. Kenapa? Saya ini tinggal di satu kota di luar negeri. Bu, saya tadinya mau bunuh diri. Keadaan ekonomi yang melilit kami karena keuangan dan masa pandemi. Di tengah masa pandemi keuangan saya sudah jatuh, istri saya cerewet, kami berantem terus. Lalu saya ketemu seorang wanita dan saya jatuh dalam perselingkuhan. Dan ketika saya berselingkuh semakin hidup saya tidak sejahtera. Ya, dosa pasti akan mencabut damai sejahteramu. Karena itu jangan coba-coba bikin dosa. Bapak-bapak jangan terlibat di dalam dosa perselingkuhan, kenajisan. Percayalah hidupmu tidak akan berbahagia. Demikian juga para wanita. Saya berbicara dari tempat ini, jangan sampai engkau kena roh kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Buang jauh-jauh, tinggalkan itu semua. Hidup ini udah ribet, jangan dibikin tambah ribet. Amin. Sudah jangan ada yang seperti itu. Kita ini hidup lurus saja banyak masalah. Apalagi kalau ditambah-tambahi dengan hidup di dalam dosa, kenajisan dan percabulan. Lalu dia bilang, waktu saya jatuh dalam kenajisan, bu, saya berselingkuh, hidup saya makin kacau. Hari-hari itu saya kosong dan hampa dan saya sudah berpikir mau mengakhiri hidup saya. Saya mau terjun dari apartemen bu. Tapi tiba-tiba waktu saya pulang ke rumah satu malam, istri saya lagi puter khotbahnya ibu. Pas saya lewat, pas ibu ngomong, nggak usah bunuh diri, nanti juga mati. Tunggu aja kena COVID juga mati. Dia bilang kok bisa pas loh. Saya bilang itu bukan karena manusia, itu Tuhan yang mengasihimu. Makanya kamu dibikin masuk rumah itu pas supaya kamu mendengar. Jadi pas dia masuk, pas lihat khotbah saya, pas saya ngomong nggak usah bunuh diri juga ntar juga mati kok. Tunggu aja kena COVID juga mati, ngapain sih ribet-ribet mau bunuh diri?
Yang paling penting engkau harus lakukan hari ini adalah bertobat. Dia bilang, ibu, waktu saya dengar itu saya kembali masuk ke mobil, saya nangis di jalan, Bu. Saya nyetir sambil nangis, saya mengalami Tuhan secara pribadi. Saya bertobat. Saya banyak mendengar, saudara, orang-orang yang putar khotbah di mobil itu, mereka dilawat Tuhan. Kenapa? Firman. Apa yang Allah suruhkan kepada firman itu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia waktu engkau buka hati. Karena itu hari ini, saudara, bahkan dikatakan di sana, dan dia juga sanggup, bukan cuma menuntun kita dalam jalan kebenaran, bukan cuma menyatakan kesalahan, dia sanggup memperbaiki kelakuan. Kalau udah terlanjur rusak, firman sanggup memperbaiki. Tidak ada kata terlambat. Saya ini dulu rusaknya minta ampun, hancur babak belur. Waduh, kayak kalau besi itu kayaknya udah remuk, saudara. Tapi firman itu sanggup meluruskan kembali satu persatu. Diluruskan oleh firman. Tidak ada hidup yang terlalu hancur kalau engkau mau kembali melakukan firman Tuhan. Dia sanggup memperbaiki, bahkan mendidik orang dalam jalan kebenaran. Yang terakhir ayat 17 bilang apa, saudara? Dengan demikian tiap-tiap saudara dan saya ini diperlengkapi. Kita ini tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Kita diperlengkapi untuk apa? Setiap perbuatan baik. Hanya ketika kita mau menjadi pelaku firman, hidupmu akan berdampak bagi banyak orang. Saya selalu bilang kepada anak-anak saya, ayo, mami gak tuntut apa-apa, tapi yuk hidup berdampak bagi orang lain. Kalau buat dirimu aja kamu gak berdampak, bagaimana kamu bisa berdampak bagi orang lain? Saya bilang ke anak-anak saya, misalnya mami pun dipanggil Tuhan, hari ini mami mati, mami masih bisa bersyukur dan bersuka cita. Kenapa? Karena khotbah-khotbah saya di YouTube saya itu masih bisa menjadi berkat bagi generasi yang ada di bawah saya. Dan itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Coba engkau pikir, kalau engkau mati hari ini, sudahkah engkau berdampak bagi istri, bagi anak, bagi suami, bagi orang-orang di dekat kita? Atau waktu kita mati mereka senang, yes akhirnya mati juga. Saking gak berdampaknya kita. Mari kita bertobat, saudara, dan kita jalani hidup ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita tidak tahu seberapa sulit hari ke depan, seberapa sulit tahun di depan kita. Yang kita tahu cuma satu, firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi pujian dulu ya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya masalahnya dan persoalannya sekarang, maukah kita menghidupi firman itu dan membuat kuasa dari firman itu terjadi dalam hidup kita? Datang pada Tuhan, saudara, dengan iman.